Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Gilang Ramadan, peserta Lansar CPNS Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau yang sering juga disebut dengan Basarnas. Saya dari gelombang kedua, angkatan ke-15, kelompok kedua dengan jabatan Pranata Pencarian dan Pertolongan Pemula. Nah, pada video kali ini saya akan menceritakan tentang pembelajaran di agenda ketiga, yaitu dengan materi Smart ASN, Manajemen ASN, dan Profesionalisme ASN. Langsung saja saya akan menguraikan materi yang ada di agenda 3, yaitu tentang Smart ASN, Manajemen ASN, dan Profesionalisme ASN. Ini dia. Nah, untuk materi yang pertama yaitu tentang Smart ASN dan Manajemen ASN yang dijelaskan oleh Ibu Siti Ismaniah SE MSI Pertahanan. Nah, apa sih Smart ASN itu? Nah, Smart ASN adalah konsep pengembangan ASN yang berorientasi pada peningkatan kualitas, kompetensi, dan profesionalisme dengan memanfaatkan teknologi digital, data, dan inovasi. Tujuannya agar ASN lebih dapat beradaptasi terhadap perubahan perkembangan zaman. Nah, ciri-ciri dari Smart ASN yaitu yang pertama adalah digital savvy, yaitu kita tuh mampu menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi. Nah, yang kedua ada berdaya saing global. Nah, sebagai ASN kita harus mempunyai kompetensi yang diakui secara internasional. Nah, yang tiga ada kolaboratif, yaitu bekerja lintas instansi dan sektor dengan keterbukaan. Yang keempat ada inovatif, yaitu sebagai ASN itu kita harus selalu mencari cara baru untuk menyelesaikan setiap masalah. Dan yang kelima adalah berakhlak, yaitu core value ASN, ada berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian masuk ke materi yang kedua yaitu manajemen ASN. Apa sih itu manajemen ASN? Manajemen ASN itu adalah sebuah proses untuk memastikan setiap ASN itu bekerja dengan profesional, akuntabel, dan siap melayani publik dengan baik. Adapun juga ruang lingkup dari manajemen ASN tersebut. Yang pertama ada perencanaan ASN, yaitu bagaimana kita menganalisis kebutuhan jumlah pegawai yang dibutuhkan. Yang kedua ada pengadaan ASN, yaitu rekrutmen ASN. Nah, yang ketiga ada pengembangan karir, yaitu bisa dipromosi, rotasi, bahkan mutasi, serta pelatihan dan pengembangan kompetensi ASN tersebut. Nah, yang keempat ada manajemen kinerja yang bisa kita lihat dari penilaian kinerja berbasis target atau yang sering kita kenal dengan istilah SKP. Nah, yang kelima ada kesejahteraan dan penghargaan. Itu bisa masuk di gaji kita, tunjangan, pensiun, dan penghargaan kinerja. Nah, yang keenam ada disiplin dan kode etik, yaitu penegakan aturan dan integritas sebagai seorang ASN. Dan yang ketujuh adalah pemberhentian. Nah, pemberhentian ini adanya pensiun atau bisa juga diberhentikan karena adanya pelanggaran. Kemudian kita lanjut di materi yang ketiga, yaitu tentang profesionalisme ASN yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Sekretaris Utama, yaitu Bapak Dr. Abdul Haris Adhadi SH-Des. Dalam profesionalisme ASN, dia tuh mempunyai ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama yaitu kompeten dalam tugasnya. Jadi ASN itu harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan kerja jabatannya. Terus ciri-ciri yang kedua yaitu berintegritas tinggi, di mana seorang ASN itu harus menjunjung tinggi nilai kejujuran, etika, dan tanggung jawab. Terus konsisten antara apa yang diucapkan, apa yang diputuskan, dan apa yang dengan tindakannya. Kemudian ciri-ciri yang ketiga adalah netral secara politik, yaitu tidak berpihak
pada partai atau kelompok politik tertentu. Yang kedua, fokus melayani masyarakat secara adil tanpa diskriminasi. Kemudian ciri-ciri yang keempat adalah berorientasi pada pelayanan. Itu kita bisa menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama kita. Terus bisa memberi pelayanan publik dengan cepat, tepat, murah, mudah, dan transparan. Lanjut, ciri-ciri yang kelima yaitu mampu beradaptasi dengan perubahan. Nah, ASN itu dituntut menghadapi dinamika sosial, teknologi, dan regulasi, dan juga terbuka terhadap cara kerja baru termasuk digitalisasi birokrasi. Kemudian ASN itu harus siap belajar secara ulang dengan mengembangkan kemampuan yang baru. Kemudian ciri-ciri yang terakhir adalah berinovasi. Inovasi ini tidak hanya menjalankan rutinitas tetapi mencari solusi secara kreatif untuk perbaikan pelayanan. Kemudian juga bisa menggunakan teknologi informasi untuk efisiensi dan transparansi. Nah, jadi itu dia video singkat cerita tentang pengalaman belajar saya di agenda 3, yaitu tentang Smart ASN, manajemen ASN, dan profesionalisme ASN. Semoga ilmu yang Bapak Ibu sampaikan kepada saya itu bisa bermanfaat bagi ASN, khususnya di lingkungan kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. VR Family Afiknam Jagat Samagram. Selamatlah alam semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dadah.